Kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan juga yang berisi cerita tentang peristiwa setelah kebangkitan Yesus ya. Kita membaca Lukas pasal 24 ayat yang harusnya juga tidak asing untuk kita ya. Lukas pasal yang ke-24. Mari kita membaca agak panjang sih ya, relatif lebih panjang dari biasa mungkin. Dari ayat 13 sampai dengan sampai dengan ayat 32 ya. Sampai dengan ayat 32. Mestinya bisa dibaca terus sih sampai dengan ayat yang ke-35 ya. Jadi saya akan baca ini. LAI memberi judul di sini Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ada dua orang murid ini. Saya baca Lukas 24 mulai ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami yang telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saya terusin aja ya, tanggung juga ini, tinggal 3 ayat lagi, 33 sampai 35 ya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita minta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, meskipun kami tidak hadir bersama-sama secara fisik. Tapi Tuhan boleh mempersatukan kami di dalam Roh-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami berkumpul juga di dalam nama Tuhan. Kami mohon supaya perenungan ini sekali lagi boleh memperbarui kehidupan kami. Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kehendak-Mu, Tuhan yang menerjemahkan di dalam kebutuhan kami masing-masing, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam sisa kehidupan kami ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya,
Oma Opa, ini adalah cerita Paskah ya. Ini cerita pasca setelah peristiwa ini ya, kebangkitan gitu. Memang sebenarnya kalau kita membicarakan tentang ini ya, cerita kebangkitan kita bukan berarti terus kemudian nggak ada berita salib sama sekali. Demikian juga sebaliknya ya, waktu kita membicarakan tentang salib, penderitaan, kematian Kristus, tentu kita juga nggak bisa membicarakan ini tanpa kebangkitan. Dan ini jelas dikatakan di dalam perikop yang kita baca ini. Mungkin Oma Opa juga sudah familiar ya, ini bukan cerita yang asing untuk kita. Di GRI Kelapa Gading saya juga sudah pernah mengkhotbahkan ini waktu eksposisi Injil Lukas ya. Tapi hari ini kita mau merenungkan dalam perspektif yang agak sedikit berbeda. Sudah melihat di dalam cerita ini ya, ini satu keadaan manusia yang nggak ada pengharapan, yang ya boleh dikatakan hidupnya itu mulai surut ya. Kalau di dalam peristiwa ini karena pengharapan mereka, yaitu Yesus Kristus, itu ternyata mati, dan mati di dalam cara yang mengenaskan seperti itu ya. Saudara bisa membaca ya kekecewaan mereka di dalam perkataan-perkataan ini ya, yang Yesus memberikan ruang, memberikan tempat, memberikan waktu bagi dua orang ini untuk mengutarakannya. Ya, ini satu pendekatan pastoral yang sangat indah ya. Yesus nggak langsung mengajarkan siapa dirinya gitu, terus kemudian segera menegur mereka, mengapa mereka nggak mengenali dia gitu. Tapi Yesus memberikan kepada mereka tempat ya, memberikan kepada mereka waktu. Yesus dengan sabar mendengarkan mereka, meskipun pada akhirnya betul sih tetap ada teguran, tapi Yesus memberikan kepada mereka kesempatan untuk berbicara, ya. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengatakan apa yang menjadi kekesalan hati mereka, ya. Apa yang menjadi kesulitan mereka, kekecewaan mereka, keputusasaan mereka, ya bahkan mungkin juga kemarahan mereka. Yesus memberikan tempat untuk itu semua. Waktu saudara membaca di dalam bagian awal ini ya, saudara membaca dalam ayat ke-15 ya, Yesus yang mendekati mereka ya, Yesus yang berinisiatif untuk mendekati mereka. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu adalah Yesus. Di sini dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa sih yang seringkali menjadi kesulitan kita ya waktu kita merenungkan berita kebangkitan itu? Ya ini sih persoalannya. Ada sesuatu yang menghalangi mata kita sehingga kita nggak melihat keindahan ya, cerahnya pengharapan, sinar ya di dalam cerita kebangkitan itu. Kita tetap dengan persoalan kita tetap dengan keluh kesah kita tetap dengan pergumulan kekecewaan kita, mungkin badan kita yang kurang sehat, mungkin anggota keluarga kayaknya susah mengerti kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka terhalang matanya, nggak bisa mengenali Yesus. Lukas jelas ya di dalam hal ini. Memang mengenal Yesus itu bukan dari mukanya sih, bukan gitu. Jadi orang yang mau melihat Yesus terutama sebetulnya itu gambarnya seperti apa sih? Hidungnya itu mancung atau tidak gitu. Terus warna rambutnya apa? Terus betul nggak sih itu dia gondrong atau sebetulnya dia potongannya pendek atau bagaimana ya? Atau jangan-jangan dia rambutnya jarang seperti saya atau bagaimana gitu ya sebetulnya. Itu nggak terlalu penting sih di dalam ini ya, pembicaraan Alkitab itu. Karena memang orang mengenal Yesus itu bukan dari parasnya, bukan. Karena kalau dari parasnya ya harusnya mereka nggak ada yang terhalang ya gitu. Kok bisa ya melihat Yesus tapi terhalang mata mereka? Dan di dalam bagian ini jelas, Oma Opa juga bisa membaca bahwa penekanan itu memang bukan pada perawakannya Yesus itu ya, bukan pada tampak luarnya gitu. Ya, tapi apa nanti kita akan pelajari ya di dalam bagian ini. Sekali lagi, Yesus memberikan kesempatan yang cukup panjang ya kepada dua orang murid ini untuk mengutarakan keraguan mereka, kekesalan mereka, ya, ketidakpercayaan mereka. Ya, Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengutarakan itu semua. Yesus bukan orang yang nggak sabar, yang nggak memberikan kesempatan kepada orang untuk menaikkan keluh kesahnya, persoalannya dan sebagainya.
Tetapi di sisi yang lain, saudara memperhatikan di dalam bagian ini ya, Yesus juga menegur mereka. Nah ini penting ya, ini bagian ini ya. Kadang kita ini terjebak di dalam dua ekstrim ya, dua ekstrim. Satu sisi memberikan kesempatan orang untuk berbicara ya, atau katakanlah kita sendiri yang berbicara dengan unek-unek kita ya. Kita mau orang lain mendengarkan kita, orang lain itu mengerti kita, tapi kita sendiri nggak mau terima masukan dan nasihat dari orang lain. Ini orang egois ya, seperti ini sebetulnya. Orang egois gitu. Dia cuma mau didengarkan, dimengerti, ya, terus kemudian, tapi dia sendiri nggak mau terima masukan nasihat daripada orang lain. Dia cuma mau didengarkan saja. Saya ini ya pernah ada kesempatan, ini by the way bukan ini ya, bukan jemaat lansia, bahkan juga bukan jemaat di Kelapa Gading kok. Ini ya satu pengalaman yang menarik ya. Ini orang ada masalah. Saya pikir saya mau coba juga untuk melayani dia. Lalu dia datang dan dia cerita dengan persoalannya. Panjang saya lupa waktu itu ya. Ya mungkin antara 1 sampai 2 jam gitu. Tapi terus kemudian setelah selesai dia bicara, ya saya mau bicara, dia permisi pulang gitu. Loh, ini bagaimana ya saya? Dia sebetulnya nggak tertarik untuk dengar counseling daripada pendeta gitu. Dia cuma mau didengarkan, dimengerti, dan pendeta berpihak kepada dia. Tapi dia nggak mau dengar nasihat apa-apa. Dia nggak merasa ada yang perlu didengarkan daripada orang lain. Dia cuma mau mengajar, ya. Dia cuma mau didengarkan dan orang mengerti dia. Tapi dia sendiri nggak mau mengerti orang lain. Nah, saudara melihat di dalam cerita ini ya, Yesus nggak bisa diperlakukan seperti itu. Tidak. Sekali lagi ya, Yesus memberikan kesempatan ini luar biasa panjang di sini kalau saudara membaca, at least secara paling tidak secara hitungan ayat ya, itu mulai dari 18 kan ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Nah, mulai ayat 18 kan, terus mereka bicara ini ya. Nah, bicara sampai mana saya? 18, 19, 20, 21 ya, 22, 23, 24 ya. Berapa itu? 7 ayat tuh. Dari 18 sampai 24 ya. Ini mereka terus bicara gitu. Bahkan ini menariknya, bicara itu termasuk cerita kebangkitan gitu. Tapi itu pun mereka tetap tidak percaya. Tadi kan kita sudah baca ya. Mereka sudah mendengar kok cerita itu, kesaksian bahwa ada beberapa perempuan dari kalangan mereka ya, yang pagi-pagi buta, pergi ke kubur, nggak menemukan mayatnya, berjumpa dengan malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa Yesus hidup. Tapi cerita ini tetap nggak membawa pengharapan apa-apa, nggak membuat mereka jadi percaya. Jadi ini cerita kebangkitan pun juga kayak nggak ada artinya untuk mereka gitu ya. Karena mereka lebih memilih untuk percaya ya kan, itu mungkin lah ya, ini cerita apa sih ya? Cerita yang kayaknya sulit dipercaya gitu. Cerita yang sepertinya nggak ada pengaruh apa-apa untuk kehidupan saya. Maka Om melihat ya, membaca dalam bagian ini, Yesus setelah memberikan kepada mereka kesempatan untuk mengutarakan termasuk katakanlah ketidakpercayaan mereka. Setelah itu Yesus menegur, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Nah ini, kalau kita kurang mengerti seperti kayak kelihatan menghina ya. Sebetulnya istilah bodoh di dalam kitab suci itu bukan ini ya, bukan tentang tingkat kecerdasan gitu. Bukan persoalan IQ-nya berapa gitu ya. Masih bisa main sudoku atau tidak gitu. Coba kasih dia teka-teki silang, masih bisa nggak dia ngisi semuanya beres? Bukan itu, saya bukan. Bodoh itu bukan tentang itu gitu. Bodoh itu bukan tentang urusan pinter masak atau bodoh masak atau apa gitu ya. Bukan. Bodoh itu maksudnya ini, ya ini kelambanan untuk percaya, kebodohan, lambatnya hati untuk percaya. Lebih memilih untuk dikuasai oleh ketidakpercayaan, keraguan-raguan, kekecewaan, kekesalan, kemarahan, dan sebagainya. Tapi nggak mendengar firman Tuhan itu sebagai pengharapan di dalam kehidupan. Ini namanya bodoh kalau Tuhan Yesus bilang. Sekali lagi ya, bukan tentang kecerdasan otak loh, sama sekali bukan itu. Saudara bisa membaca di dalam Amsal ya. Kebodohan itu sama sekali bukan tentang itu. Tapi tentang orang yang tidak percaya ya. Orang ateis itu dikatakan bebal, bodoh ya. Mereka berpikir di dalam hatinya tidak ada Allah. Nah, itu orang yang bodoh, orang yang bebal. Ada nggak orang yang cerdas sekali gitu ya, mungkin profesor di mana gitu, tapi tetap bodoh? Ada. Karena mereka nggak percaya Tuhan, mereka nggak percaya cerita kebangkitan, ya bodoh.
tetap bodoh, nggak peduli mereka mau secerdas apa ya otaknya. Jadi waktu Yesus di sini menegur dan teguran ini perlu ya. Ini teguran yang sungguh-sungguh diperlukan untuk dua orang murid ini, seperti juga di dalam kehidupan saudara dan saya ya, meskipun kita ini bukan kita lah, ini saya salah ngomong. Meskipun oma opa ini sudah lanjut usia ya, tetap perlu dengar teguran loh. Hati-hati ya, masuk usia tua terus kemudian masuk usia tua jadi makin sensitif gitu ya. Makin sensitif ya. Apa-apa jadi perasa sekali gitu ya. Hati-hati gitu. Di dalam keadaan seperti itu orang bisa sulit untuk menerima teguran ya, menerima nasihat ya. Ntar dikasih tahu apa sama anak, terus langsung keluar air mata gitu. Loh, gimana ini ya? Jadi sulit untuk menerima teguran, menerima nasihat dan sebagainya. Ini sindrom yang nggak baik ya. Saudara melihat di dalam cerita ini ya, Yesus kalau dia mesti menegur ya dia akan menegur. Dia menegur karena dia mengasihi kita. Orang yang sebetulnya nggak mendengar lagi teguran ya, itu kehidupannya bahaya gitu. Mungkin Tuhan sudah melepaskan dia. Bahaya sekali ya. Cuma ada kemungkinan kedua, tapi kemungkinan itu sebetulnya nggak mungkin sih. Kemungkinan memang kita ini sudah sempurna sampai nggak perlu ada teguran lagi. Nggak mungkin kan, saya kita bagaimana di dalam dunia kok sudah sempurna gitu. Jadi selama kita masih berada dalam dunia, sebetulnya kita masih perlu teguran. Dan dua murid ini ditegur oleh Yesus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Kamu tidak percaya. Ini urusan hati yang nggak percaya. Bukan urusan, iya bagaimana ya otak saya setelah tua ini kok jadi kurang cerdas. Oh bukan urusan otak yang sudah tua, bukan. Iya ya, ini bagaimana ya saya ini ya kuping ini jadi agak kurang jelas kalau mendengar. Ini bukan urusan kuping, bukan. Kita masih bisa kok mendengar. Ya nggak sejelas seperti dulu waktu muda, betul gitu. Tapi urusan ini seringkali adalah apa sih ya? Ini adalah hati yang lamban untuk percaya. Hati yang nggak mau percaya sebetulnya dengan berita kebangkitan. Kekristenan itu membicarakan hati ya, bukan membicarakan excuse, alasan-alasan organ tubuh, bukan. Tubuh kita sih bisa menua ya pasti gitu. Semua orang tubuhnya juga akan menua. Tapi hati kita ya, saya nggak ngomong liver by the way ya, hati kita ya, hati dalam pengertian rohani itu tetap bisa percaya kok sebetulnya. Nggak ada teori mengatakan orang kalau setelah makin tua jadi terus kemudian dia makin sulit percaya karena percaya itu cuma bisa waktu muda. Nggak ada teori itu, nggak pernah ada ya. Kalau kita waktu tua pendengaran kita menurun, nah itu betul ya. Waktu kita tua mata kita jadi kurang awas melihat, itu betul, itu teori itu ada. Tapi teori yang mengatakan kalau orang makin tua itu makin sulit percaya, itu nggak ada itu. Teori apa ini? Jangan percaya teori seperti ini ya. Karena hati itu meskipun kita lanjut usia bisa tetap percaya kok. Cuma yang menjadi persoalan yaitu kita memang gampang percaya. Kita di dalam kehidupan ini mungkin lebih banyak curigaan, lebih banyak ketakutan, lebih banyak keraguan-raguan dan seterusnya. Tetapi ini bukan persoalan kita saja, persoalan dua orang Emmaus ini dicatat di dalam cerita kebangkitan. Cerita kebangkitan ini menarik, itu jauh sekali daripada pandangan atau pengharapan orang seperti kayak Yesus membuktikan diri gitu ya, membuktikan diri dengan kebangkitannya begitu jelas gitu ya. Kadang-kadang bahkan kita menyanyikan lagu yang menurut saya bisa agak ada salahnya ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong nggak otomatis membuktikan Yesus hidup loh. Saya ini kuburnya kosong kan? Ini dia sendiri bilang kuburannya kosong. Tapi apakah terus membuktikan Yesus hidup? Buktinya mereka nggak percaya gitu, tetap nggak percaya kok gitu. Dan kuburnya kosong gitu. Ya kubur kosong kalau katanya orang lain yang haters, yang apa ini, yang benci Tuhan Yesus, bilangnya katanya dicuri lagi mayatnya. Jadi kubur kosong, bukti gitu ya, pengikutan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu tergantung dari bukti gitu. Bukti nggak membuat kita percaya sebetulnya gitu. Percaya itu urusan hati, bukan urusan melihat bukti. Karena orang kalau hatinya sudah tidak mau percaya, ya mau ada bukti apapun ya tetap tidak percaya. Tapi kita bersyukur ya di dalam bagian ini ceritanya mereka sulit percaya, tapi Tuhan Yesus menegur mereka. Kita dalam kehidupan perlu ada yang menegur kita ya. Kalau kita mulai sulit percaya, ya, mulai sulit percaya anak kita sendiri, ya, sulit percaya
orang-orang yang dekat dengan kita mulai nggak percaya mereka, kita nggak percaya orang-orang gereja, nanti akhirnya nggak percaya dengan Tuhan lagi. Kita perlu ditegur dalam keadaan seperti ini ya. Yesus memberikan satu prinsip di sini ya. Semua itu sudah dikatakan oleh para nabi. Maksudnya kalau mau mengetahui tentang Tuhan, ya, semuanya itu sudah ada di dalam kitab suci. Baca saja kitab suci. Gitu. Ini penting sekali ya untuk perspektifnya Lukas. Gitu. Mengenal Tuhan itu dari penyataan kitab suci. Dan di dalam kitab suci sudah kita membaca bahwa Mesias itu memang harus menderita terlebih dahulu. Ya. Baru setelah itu masuk ke dalam kemuliaan. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran oma-opa ya waktu usia lanjut seperti ini ya. Ada orang yang waktu muda dia berpikir, ya saya waktu muda mau hidup kerja keras, nggak apa-apa gitu, saya kumpulkan uang yang banyak. Karena nanti saya masa tua, saya mau mulai menikmati hidup. Waktu muda saya kerja keras, banting tulang, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti waktu tua, saya akan masa pensiun, saya akan ya bersukacita, bersukaria dengan kehidupan saya. Karena saya sudah mengumpulkan, karena saya sudah kerja keras. Ternyata, waktu masuk usia tua, lah hidup kok begini gitu ya. Saya sudah tua kok masih direpotin sama anak gitu ya. Anak bukannya bersyukur tapi kok malah begini gitu. Akhirnya kita ada kekecewaan ya. Mimpi masa muda seperti kayak nggak terjadi gitu ya. Dulu padahal saya bukan orang yang malas-malesan. Saya dulu waktu muda itu pekerja keras. Sebetulnya saya kan layak waktu di dalam masa tua saya beristirahat dengan tenang, diperhatikan oleh anak cucu saya gitu misalnya. Sekarang saya juga masih banyak pikiran gitu ya, ngurusin yang lain dan sebagainya. Lalu kita menjadi kecewa. Saudara, kehidupan Kristen itu ya, selama kita berada dalam dunia ya, itu akan selalu disertai dengan penderitaan. Kemuliaan itu betul-betul secara penuh kita mendapatinya itu kelak waktu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Selama kita masih berada dalam dunia ya, kita belum berhenti memikul salib. Meskipun oma-opa ya usianya itu sudah lanjut ya. Kadang-kadang orang pikir kayak masa sih sudah tua seperti ini masih harus memikul salib. Ya karena itu ya. Peribahasa kan seringkali mengatakan kalau bisa ya waktu muda dia berjerih lelah terlebih dahulu. Lalu waktu tua kalau bisa dia bersenang-senang. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Di dalam Alkitab dikatakan kita sampai mati kita mesti tekun memikul salib kita. Ini bukan berarti karena kita senang melihat orang menderita, bukan itu sama sekali ya. Tapi lihatlah kehidupan Yesus Kristus ya. Kehidupan Yesus Kristus. Dia tidak berhenti menyangkal dirinya, memikul salibnya, sampai dia mati di atas kayu salib. Baru setelah itu dia masuk ke dalam kemuliaannya. Kalau kita ini adalah Kristen, kalau kita ini adalah pengikut Kristus, selama kita di dalam dunia, ya kita akan memikul salib kita, seperti Yesus Kristus. Itulah tandanya orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Dia setia memikul salibnya. Dia tidak melarikan diri dari kesulitan. Dia tidak menjadi patah semangat, menjadi dingin karena kekecewaan, terus kemudian berhenti mencintai orang lain karena sudah terlalu kecewa dan nggak bisa percaya lagi gitu misalnya. Oh tidak. Tapi dia akan memiliki ketekunan di dalam kehidupannya seperti Yesus Kristus yang tekun mengabaikan penderitaan itu. Yang pada akhirnya dia dipermuliakan oleh Bapa. Jadi ini adalah cerita kehidupan saudara dan saya. Kita nggak bisa menghindari penderitaan. Memang kita bukan cari-cari penderitaan, bukan. Apalagi cari-cari penyakit ya pasti tidak begitu ya. Tapi ini sesuatu yang nggak mungkin di dalam kehidupan kita terus jadi nggak ada gitu ya. Kita terus ya kalau bisa saya menderita, saya bukan nggak mau menderita, tapi saya sudah cukup menderita. Kalau bisa ya cuma sampai umur 50 tahun itu saja gitu ya, atau paling telat 60 tahun dah. Di atas 60 tahun saya juga nggak mau lagi menderita. Sudah cukup saya menderita waktu muda gitu misalnya. Nggak bisa kita mengatakan kalimat seperti itu. Karena pada kenyataannya, sekali lagi kita melihat kehidupan Yesus Kristus pun ya, sampai kepada kematiannya, itu dia memikul penderitaan. Memang penderitaan yang Yesus pikul itu berbeda dengan kita ya. Kita menderita karena memang kita juga banyak salah di dalam kehidupan ini ya. Ada penderitaan akibat persoalan kita sendiri. Tapi Yesus Kristus nggak ada dosa sama sekali. Dia
memikul, dia menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung, tapi dia menanggungnya. Cuma kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita yang percaya adalah pengikut Kristus, ya, kita menderita bersama dengan dia, ya, juga untuk pada akhirnya dipermuliakan oleh Bapa. Nah, ini sesuatu yang kita nggak boleh kabur ya di dalam hal ini, ya. Karena kalau kita kabur bagian ini bisa menutupi mata kita untuk nggak mengenal Yesus Kristus. Seperti dua orang Emmaus ini. Karena mereka nggak mengerti prinsip ini. Prinsip bahwa Mesias harus menderita terlebih dahulu. Baru setelah itu dia masuk ke dalam kemuliaannya. Dan itu sudah dikatakan di dalam kitab-kitab Musa, di dalam kitab nabi-nabi. Ya. Sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan itu begitu jelas. Nah, setelah pembicaraan ini, kemudian dikatakan di situ mereka mendekati kampung, ya, kampung yang mereka tuju, sudah mendekati, sudah mau sampai, gitu. Dan Yesus di sini seperti menguji, ya, hati mereka. Nah, di dalam Alkitab ada bagian-bagian seperti ini, ya. Dikatakan di sini Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus pasti tahu bahwa dia akan tinggal bersama dengan mereka. Tapi sekali lagi, ya, dia memberikan ruang, dia memberikan waktu, dia memberikan tempat, ya, kepada saudara dan saya. Kita mau apa di dalam keadaan seperti ini? Kita menahan Yesus untuk tinggal bersama dengan kita, atau kita membiarkan, ya sudah, lu mau pergi ya pergi saja. Pergi sana sekalian, nggak apa-apa, memang hati saya sudah terlalu kecewa sih soalnya. Atau kita menahan Tuhan. Tadi kita menyanyi lagu yang sangat indah, ini salah satu lagu favorit saya, ya. Abide with me. Itu diambil dari ini Lukas 24 ayat 29. Waktu dua orang Emmaus ini mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku. Ini hari sudah menjelang malam. Matahari hampir terbenam. Yang menulis lagu ini, ya, ini namanya Light, ya. Ini ceritanya menarik, so, ya. Tadi Bu Yani juga sudah kasih introduksi, ya. Ini apa? Si Light ini dia berkunjung, ya, ke seorang namanya William. William itu sekarat, ya, sedang sekarat gitu, dia sudah hampir mati, ya, namanya dying. Lalu terus dia mengunjungi, ya, sebagai orang yang sahabat yang baik, dia mengunjungi. Waktu dia mengunjungi, ini kalau menurut cerita, ya, dia sebetulnya masih relatif muda di situ. Terus kemudian waktu dia mengunjungi William ini, ya, di dalam hari-hari mendekati kematiannya ini, ya, dia mendengar William ini terus mengulang frase kalimat, ya, abide with me, tinggallah sertaku, ya, tinggallah bersama dengan aku. Lalu terus kemudian Light sendiri, ya, 27 tahun kemudian, ya, 27 tahun kemudian itu dia umurnya itu 54, sebetulnya masih relatif muda, ya. Tapi dia sendiri kena TBC. Tuh, Oma Opa tahu, ya, itu TBC berapa puluh tahun yang lalu ini, apalagi ini kejadian tahun, ya, kira-kira tahun 1800 sekian gitu, ya. Jadi kalau kena TBC pada saat itu, ya, sudah pasti mati gitu karena belum ada obatnya. Sekarang sih TBC sudah bisa diobati, ya. Waktu itu kena TBC, ya sudahlah, siap-siap ketemu Tuhan gitu. Nggak ada obatnya. Dan dia sendiri terus kemudian ingat, ya, ini 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu waktu dia menemani William, ya. William ini mengulang kalimat abide with me, tinggallah bersama dengan aku. Lalu terus kemudian dia teringat di sini, ya, perkataan dua orang Emmaus ini yang berkata kepada Yesus, tinggallah sertaku. Ini tafsirannya, ya, kalau di dalam dua orang Emmaus ini memang pengertiannya harafiah, kan. Memang itu hari yang sudah senja, ya. Ini hari segera berlalu dan matahari sudah hampir terbenam. Tapi terus kemudian Light ini, penulis lagu ini, inilah keadaan kehidupan manusia. Usia senja, ya. Matahari sudah hampir terbenam. Hariku sudah menjelang malam. Di dalam keadaan seperti ini, ya, apa yang akan diingat gitu?
Oh, bisa macam-macam ya, bisa mengingat. Oh, saya dulu waktu muda, saya hebat loh. Saya bekerja keras, saya bos loh dulu. Saya kaya loh dulu waktu muda. Jangan lupa ya. Atau yang lain bilang, oh saya dulu waktu muda lumayan cantik loh, nggak kalah sama siapa ya, bintang film zaman dulu. Jane Fonda atau siapa gitu ya, nggak tahu lah, sudah lupa semua. Saya nggak kalah sama bintang film itu gitu ya. Waktu masih muda gitu ya, terus nostalgi ya. Terus kemudian setelah selesai ceritanya hanya untuk mendapati iya, tapi sekarang saya sudah tua renta. Balik lagi sedih lagi begitu ya. Orang bisa mengenang masa lalu dengan macam-macam cara ya, macam-macam cara. Tapi William Light, si Light ini ya. Light ini berbeda ya. Dia mengenang perjumpaannya dengan William ya, mengatakan kalimat abide with me, tinggal sertaku. Lalu terus dia jadi teringat perkataan di dalam Lukas 24 ini. Ya, di dalam usia senja seperti ini. Yang saya perlu sebetulnya cuma satu, yaitu bahwa Tuhan Yesus itu menyertai saya di dalam usia senja ini. Tuhan Yesus bersama dengan saya. Dan betul saya, Tuhan Yesus tinggal bersama dengan 2 orang Emmaus itu ya. Tapi siapa yang mengundang di sini? Yang mengundang ya 2 orang Emmaus ini. Yesus tahu bahwa dia akan diundang. Yesus tahu dia dengan rela memberi dirinya untuk diundang. Tapi siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah 2 orang Emmaus ini. Maka di sini kita melihat ya, waktu Yesus dikatakan dia berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanannya. Ya, sama di dalam kehidupan oma opa ya. Tuhan juga seperti kayak berbuat seolah-olah ya. Seolah-olah mau meneruskan perjalanannya. Lalu pertanyaannya, kita mencegah Tuhan. Tuhan, jangan berjalan terus. Tinggallah beserta dengan saya. Dan Tuhan Yesus tinggal bersama dengan kita. Seperti Tuhan Yesus juga tinggal bersama dengan 2 orang Emmaus ini. Sampai di sini ya, mereka masih belum mengenal Yesus ini sebetulnya siapa. Tetapi saudara melihat di dalam cerita ini, kapan mata mereka itu terbuka. Ya, kapan mereka terbuka mengenal Yesus. Yaitu waktu Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini bahasa perjamuan kudus ya sebetulnya. Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur, mengucap berkat, dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada mereka. Pada saat itu terbukalah mata mereka. Nah, oma-oma perhatikan ya, apa yang membuka mata mereka ya? Bukan karena Yesus melakukan mujizat di sana, bukan itu. Bukan karena Yesus kamu kok nggak ngerti saya? Coba lihat ini loh foto lamaku gitu misalnya ya. Masih mirip nggak sih sekarang dengan saya? Nggak ada foto sih di zaman itu ya. Yesus nggak menyuruh mereka untuk mengenali raut wajahnya begitu ya. Bukan itu, tetapi yang membuat mereka ini terbuka karena yang mengambil roti seperti ini, yang mengucap berkat, yang memecah-mecahkan dan memberikannya. Ini cuma 1 orang dan ini adalah pribadi Yesus. Dengan kata lain ya, mata mereka itu terbuka. Waktu mereka itu connect, waktu mereka itu mengaitkan ini ya dengan Yesus yang sama, Yesus yang sebelum mati ya, dan Yesus yang akhirnya mati ya, seperti roti yang dipecah-pecahkan itu yang membuat mata mereka terbuka. Yang mendedikasikan kehidupannya seperti ini, yang sungguh-sungguh mencintai kita, ini cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Dunia ini sedang lenyap, ya. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita ya bisa sangat nggak mengerti kita. Tapi ada satu yang mengerti saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Dan dia bukan hanya mengerti kita, dia membuat kita mengerti dia. Dia membuat mata kita terbuka untuk bisa melihat siapa Yesus itu sebenarnya. Nah, di dalam peristiwa seperti ini ya, kalau kita mungkin yang karang ceritanya gitu, mungkin kita berharap, ya kalau bisa sih, ya terus kemudian Yesus bercakap-cakap dengan mereka, wah cerita yang apalah, menarik-menarik, lucu-lucu gitu, terus kemudian wah sangat sentimental gitu ya, seperti kayak reuni. Tetapi Lukas mencatat bukan itu ceritanya, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
seperti sayang sekali ya, orang sedang tengah-tengah sukacita di sini ya. Betul-betul sekarang mereka melihat sendiri bahwa betul Yesus ini sungguh-sungguh hidup, dia bangkit di dalam situasi yang sangat menyenangkan seperti ini. Kok Yesus malah lenyap, bagaimana sih begitu ya? Apa sih yang bisa kita pelajari di sini ya? Kalau kita sudah dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kalau Oma dan Opa sudah dikuatkan, pengharapannya, cinta kasihnya, imannya, adalah kesempatan bagi kita ya untuk menolong mereka yang lain. Untuk menjadi seperti light di dalam kehidupan William yang sudah tua itu ya. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan tinggallah sertaku. Waktu kita sendiri dikuatkan oleh Tuhan yang menyertai kita, kehidupan kita ini apakah juga menyertai orang lain? Apakah kita juga mau menyertai orang lain? Seperti cerita Light tadi ya. Memang ceritanya kalau di dalam Light agak terbalik ya. Cerita duluan dia diminta untuk menyertai terlebih dahulu kan. Abide with me gitu ya. Abide with me. Terus kemudian dia waktu sendiri sudah menghadapi kematian, dia sadar sebetulnya siapa yang saya perlukan dalam saat seperti ini. Dia nggak bisa panggil balik Williamnya sudah nggak ada, sudah meninggal lebih dulu gitu kan. Dia nggak bisa teriak balik, oh William tinggallah sertaku, sudah nggak ada Williamnya. Jadi bagaimana ini ya? Akhirnya dia bicara kepada Tuhan, Tuhan tinggallah sertaku. Kehidupan kita di dalam Tuhan ini betul-betul secure ya, sangat aman gitu. Karena Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tetapi orang yang tidak ditinggalkan kehidupannya, lalu terus apa gitu? Apakah dia mempertahankan Yesus? Apakah dia obsesif terhadap Yesus ya? Seperti minggu lalu ya, mungkin Oma Opa juga mengikuti ya ini khotbah dari Pendeta Jethro. Maria Magdalena itu seperti mau terus mempertahankan Yesus, kalau bisa nggak usah pergi. Saya pikir wajar lah ya ini respon seperti itu. Tetapi tidak ya, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Sama ya, konsisten ceritanya gitu. Jangan mempertahankan aku. Yesus juga bilang kalimat yang sama kan kepada Maria. Nah, kalau saudara membaca di sini, mengapa seperti itu ya? Jawabannya itu jelas. Jawabannya adalah supaya mereka kembali ke Yerusalem, supaya mereka menyaksikan Kristus. Kita di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan ya, waktu dalam saat kita mulai akrab dengan sakit penyakit ini ya, penyertaan Tuhan itu pasti, penyertaan Tuhan pasti. Kalau kita merasa kok saya jauh daripada Tuhan, ya kejarlah Tuhan, mintalah kepada Tuhan, Tuhan tinggallah serta aku. Tapi setelah Tuhan makan bersama dengan kita ya, setelah Tuhan membuka persekutuan dengan kita jangan menikmati sendiri. Kita jangan terus kemudian memeluk Tuhan erat-erat terus kemudian asik sendiri dengan Tuhan. Bukan itu ceritanya. Selama kita masih berada dalam dunia, ya, kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Kita dipanggil untuk menceritakan ya, pengharapan kehidupan ini ya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekecewaan, kepahitan, sakit hati, ya, keinginan yang tidak terkabul, cita-cita yang nggak tercapai dan sebagainya. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, ya, kita itu dipanggil sebagai orang yang percaya, yang disertai oleh Tuhan, dipanggil untuk melanjutkan berita ini. Sehingga meskipun ya umur boleh sudah tua ya, umur boleh lanjut, tetapi kita nggak berhenti di dalam menyaksikan pengharapan yang ada pada Yesus Kristus. Harap ya, saya betul-betul berharap kehidupan Oma Opa yang ya meskipun sudah lanjut usia ya, matahari sudah hampir terbenam, hari sudah menjelang malam. Itu semua adalah gambaran yang apa adanya. Nggak usah ditutup-tutupi ya. Memang demikianlah keadaannya. Tapi pengharapan, ya, pengharapan nggak boleh menjadi redup. Cinta kasih jangan menjadi seperti menjelang malam. Iman kepada Tuhan mesti terus bersinar. Kiranya Tuhan menguatkan Oma Opa sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bolehkah minta Ibu Aan untuk menutup di dalam doa? Ya, Oma Opa, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman yang begitu indah yang boleh kami dengarkan pada
pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami begitu dikasihi-Mu. Engkau tidak hanya mati dan bangkit untuk kami, tetapi ketika kami seperti domba-domba yang nakal, yang kami ketika kami seperti tidak mau mengenali Engkau, Tuhan Yesus, Engkau tetap datang kepada kami dan mengingatkan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam masa-masa tua kami tetap boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan, sekarang ketika kami sudah menikmati kasih-Mu, kiranya Engkau tetap tinggal bersama kami, tolong kami untuk tetap boleh menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan, tetapi jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang egois ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami juga bisa membawa orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin saudara-saudara kami, mungkin cucu-cucu kami, mengingatkan mereka untuk mereka juga boleh memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami sekali lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.